Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Cecep Suparman. Renungan hari ini berjudul Adam pertama versus Adam terakhir. Ya, Adam pertama bahasa Yunaninya protos Adam, ya. Adam terakhir eskatos Adam. 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan begini. 1 Korintus 15 ayat 45, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Manusia pertama diciptakan, yaitu Adam atau protos Adam, Adam pertama, itu sebagai makhluk hidup. Ya, ketika Allah menghembuskan nafas hidup, neshama, ke dalam hidung Adam, ya, Adam menjadi makhluk hidup, ya, yang diberi mandat untuk mengelola Taman Eden, saudara. Ya, itu mandatnya. Kemudian, saudara, di dalam mengelola Taman Eden ada perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan mengatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Yaitu di Kejadian pasal 2. Tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada waktu kamu memakan buahnya, kamu pasti mati. Itu sudah jelas, ya. Semua boleh dimakan kecuali pohon ini, yaitu pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi apa yang terjadi? Adam yang pertama ini tidak taat. Dia memberontak. Padahal pilihannya, ya, cuma satu, nggak boleh makan. Yang lain kan boleh dimakan. Begitu banyak buah-buahan dalam taman itu boleh dimakan. Tetapi Adam memilih untuk memberontak, sehingga Adam jatuh dalam dosa dan terpisah dari Allah. Ya. Nah, Allah ingin menyelamatkan manusia dari dosa, makanya diutusnya anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah Adam yang terakhir. Dikatakan Adam yang akhir, ya, adalah roh yang menghidupkan. Adam yang akhir adalah roh yang menghidupkan. Ya, manusia berdosa sehingga mati, ya, terpisah dari Allah. Itu hukuman, ya, mati, kematian kekal ketika manusia terpisah dari Allah. Ketika Yesus diutus menjadi Adam yang terakhir, nah, Adam yang terakhir ini taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Ya. Adam yang terakhir ini, Yesus Kristus, itu memilih taat kepada Bapa di sorga untuk melakukan kehendaknya. Karena dia memiliki filosofi, Yohanes pasal 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Lihat, Yesus mengatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanya ketika di Taman Getsemani, ya, menjelang Yesus disalibkan, dia berdoa, ya, ini doa Taman Getsemani ini doa yang luar biasa. Ya, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Nah, sebelum kalimat itu didahului dengan kalimat, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Ini jelas, saudara sekalian. Yesus memberi contoh manusia yang taat sampai mati. Nah, sebenarnya saudara, Adam yang pertama itu lebih mudah, ya, untuk taat. Tetapi Adam yang pertama memilih untuk tidak taat, memberontak kepada Allah. Makanya terpisah dari Allah. Ya, ya, puji Tuhan, Allah Bapa mengutus putra tunggalnya dan dia taat sampai mati. Sehingga kita yang percaya kepada Dia, ya, kita beroleh hidup yang kekal. Nah, kita yang percaya kepada Yesus, Adam yang terakhir ini, eskatos Adam, kita harus hidup sebagaimana Yesus hidup, yaitu hidup dalam ketaatan. Hanya orang yang hidup dalam ketaatan seperti Kristuslah yang bisa berkenan di hadapan Bapa di sorga. Makanya kita harus memilih untuk hidup taat kepada kebenaran firman Tuhan, memilih untuk hidup taat terhadap kehendak Allah. Apapun yang Allah kehendaki, kita lakukan. Nah, untuk taat itu tidak mudah, saudara sekalian. Sulit, sukar. Tetapi ketika kita mau belajar sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar, itu menjadi mudah. Kalau hal yang
kecil saja, yang mudah saja saudara nggak belajar, nggak taat, bagaimana hal yang besar. Nah, selama kita hidup di bumi ini 70-80 tahun, kita belajar untuk taat. Ya memang nggak mudah untuk taat terhadap kehendak Allah. Itu sukar. Tetapi dengan pertolongan Roh yang Kudus, Rohnya yang kudus, itu akan memampukan kita untuk bisa taat. Ya. Taat terhadap kehendak Allah. Nah, kalau kita punya filosofi seperti Yesus, makanannya melakukan kehendak Bapa di sorga, dan itu menjadi filosofi kita, menjadi gaya hidup kita, saya percaya kita bisa menyelesaikannya sampai akhir, sehingga kita menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, kebenaran firman Tuhan inilah yang akan membentuk hati kita menjadi hati yang lembut. Untuk apa? Melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu seperti palu yang menghantam, ya, menghantam besi yang dipanaskan kemudian dibentuk, ya, sehingga seperti yang Tuhan kehendaki menjadi senjata kebenaran. Dan itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, saudara sekalian, ketika kita percaya Yesus, hanya satu, kita mencontoh Adam yang terakhir. Jangan mencontoh Adam yang pertama. Adam yang terakhir, Yesus Kristus yang taat sampai mati di kayu salib. Nah, kita juga demikian. Sebelum nafas kita berakhir, biar kita didapati berkenan di hadapan Allah. Karena kalau kita taat sampai akhir, ya, itu menentukan hidup kita untuk selama-lamanya. Hidup kita ini sementara. Ya paling kuat, ya rata-rata manusia di dunia hidup itu 72 tahun. Ya kalau kita kuat bisa 80. 80 saudara, itu banyak kesusahannya. Ya, kita nggak bisa makan banyak, yang banyak pantangannya. Nah, sebelum usia kita usur dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ya, biar kita lakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita didapati orang yang setia di hadapan Tuhan. Amin buat kenan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.